Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matil Islam. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah kita kumpul kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang di rumah, yaitulah kita semua diperjalankan kepada jalannya surga. Mudah-mudahan kita diberikan Allah ilmu-ilmu dan pemahaman-pemahaman yang manfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua diperlihatkan oleh Allah yang benar itu benar, dan kita diberi kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Kemudian kita juga minta agar kita semua diperlihatkan yang batil itu batil, dan kita semua diberi kekuatan untuk meninggalkan kebatilan. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wahai hamba-hamba Allah, saya mewasiatkan diri saya dan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, dan sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Saya melihat pada saat-saat ini umat Islam membutuhkan suatu persatuan. Jadi umat Islam yang bersatu, umat Islam yang kuat, umat Islam yang mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu. Kenapa saya katakan umat Islam akan mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah? Karena umat Islam mau bersatu. Karena bersatu ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam hidup ini adalah ujian bagi kita. Hidup ini ujian. Betul? Betul. Huwallazi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kehidupan, juga menciptakan kematian. Untuk apa? Untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya, yang paling baik amal perbuatannya. Tentu yang paling baik itu adalah kita dapat mengikuti contoh jejak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul begitu? Betul. Karena akhlak yang baik itu telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga amalan-amalan yang baik itu telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Tinggal kita yang hidup di abad ke-15, yang saya sudah sebut bahwa abad ke-15 adalah abad kebangkitan umat Islam. Namun saya ingin mengajak semua umat Islam berpikir, merenung apa yang terbaik bagi umat Islam di abad ke-15 ini atau sekarang ini. Tidak ada lain adalah pada hari ini umat Islam membutuhkan persatuan, yaitulah bersatu sesama umat Islam. Saya ingin tanya, pahami perlahan-lahan. Ada yang dari Bugis yang hadir di sini? Ada, ente. Ada yang dari suku Bugis. Ada suku Madura? Mana nih suku Madura? Wah, banyak. Ada suku Sumatera? Ada sana ya. Ada suku Sunda? Ah, itu suku Sunda. Ya. Ada yang dari Betawi? Ada. Jadi yang hadir di majelis ilmu ini terdiri daripada beberapa suku. Paham? Paham? Di masa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Hasim, ada Bani Lughai, ada Bani Adi, ada beberapa suku bangsa tak kala diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Paham sampai sini? Jadi kita juga di abad ke-15 ini yang hadir juga terdiri beberapa suku. Juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri juga beberapa suku. Namun setelah diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad,
sebagai nabi dan utusan Allah, masih ada nggak suku-suku itu? Masih ada. Tentu kita pahami masing-masing suku itu berbeda karakter, adat dan istiadat dan lain-lain. Betul begitu? Betul. Ya. Namun sikap kesukuan hilang setelah datangnya agama Islam. Betul nggak begitu? Betul. Perlu nggak saya bilang, wah saya suku Sumatera nih? Nggak perlu. Perlu nggak yang dari Bugis bilang, saya suku Bugis nih? Perlu nggak? Nggak perlu. Diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ini hilang itu perbedaan yang disebabkan karena suku. Betul. Karena datangnya Islam. Saya mau tanya buktinya. Ini orang Bugis, Anda masuk Islam, apa yang Anda baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berkata, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan. Sekarang orang Sumatera, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Sumatera juga berkata atau bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yang dari Madura nih siapa nih wakilnya? Nah, dari Madura apa? Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, orang Madura juga bersaksi yang sama. Orang Sunda, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ya sama. Orang Sunda juga demikian. Jadi semua kita ini bersatu, berkumpul karena sama-sama bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan sama-sama bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baik yang di sini, yang hadir di sini maupun yang di rumah. Sama nggak gitu? Sama. Saya yakin dari Sabang sampai Merauke atau di seluruh dunia ini kita bersatu karena kita sama-sama orang Islam. Paham sampai sini? Di sini ada nggak kita harus ikuti pendapat suku A? Tidak perlu. Kalau suku B? Tidak perlu. Suku C? Tidak perlu. Yakin? Semua suku-suku tidak ada mengatakan menurut suku saya atau menurut suku A atau menurut suku B, menurut suku. Semua umat Islam apabila telah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, sama-sama bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, harus wajib mengikuti
apa yang mereka bersaksi, yaitulah Allah dan Rasul. Paham nih? Saya mau tanya, perhatikan betul-betul supaya kita semua umat Islam paham. Orang Bugis, Anda ikut siapa? Setelah Anda bersaksi tadi, Anda ikutin siapa? Allah dan Rasul. Dia ikut Allah dan Rasul. Sekarang suku Sumatera ikut siapa? Ikut Allah dan Rasul. Sekarang suku Sunda, Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Suku Madura, Allah dan sama nggak? Sama. Berarti datangnya Islam ini mengikuti agama Islam. Paham? Paham? Paham. Jadi malam ini kita lihat dengan mata kepala, kita dengar dengan telinga bahwa umat Islam ini bersatu berdasarkan agama atau bersatu berdasarkan kesukuan? Agama. Berdasarkan agama. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Jadi sampai sini paham? Bagaimana kalau saya contohkan hari ini bukan suku tapi mirip, sama. Si Fulan bin Fulan ikut Ormas A. Si Fulan bin Fulan ikut Ormas B. Si Fulan bin Fulan ikut Ormas C. Fulan bin Fulan ikut Ormas D. Bisa nggak mereka bersatu? Tidak bisa mereka bersatu berdasarkan ormas. Paham? Paham sampai sini? Lihat, umat Islam di Indonesia ini berdiri pada ormas masing-masing. Laksana contoh tadi, bisa nggak umat Islam ini berdiri menurut suku masing-masing? Mustahil. Mustahil katanya. Tidak bisa. Dengar baik-baik. Umat Islam tidak bisa bersatu karena ormas. Umat Islam tidak bisa bersatu karena suku. Tetapi umat Islam bersatu dengan agama. Paham? Paham. Kalau mereka berdasarkan suku-suku masing-masing, berdasarkan ormas masing-masing, umat ini satu apa pecah? Pecah. Pecah ya? Kalau pecah, gampang nggak diadu domba? Gampang. Gampang. Gampang nggak nih? Gampang. Lihat kenyataannya pecah nggak? Pecah. Perhatikan, umat Islam semuanya perhatikan, ini penyakit kita. Setelah kita penyakit kita lihat, apa yang mesti kita berikan? Obat. Kembali. Nah, kalau dokter habis ngelihat, dokter biasanya dia terapi dulu, lihat ini sakit si pasien ini apa. Setelah tahu penyakitnya, dokter bilang obatnya obat ini. Paham? Paham? Sama. Nah, umat Islam ini
Penyakitnya berpecah karena ormas. Masing-masing ormas itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Betul? Masing-masing ormas mengikuti pedoman anggaran dasar dan rumah tangga yang mereka bikin. Betul begitu? Betul. Saya mau tanya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing ormas sama apa tidak? Beda. Sama suku tadi, suku Bugis, suku Madura, suku Sunda, suku Sumatera, suku Betawi, sama nggak budayanya? Beda. Betul begitu? Betul. Kalian lihat nampak perpecahan itu? Nampak sekali di mana-mana. Obatnya adalah kalau umat ini berpecah, obatnya bersatu. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kamu berselisih paham, kembalilah kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah. Apa obatnya? Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Maka di sini Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hai umat Islam, berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan tali Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Apa obatnya dari Allah? Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali dan kepada Rasulullah. Kemudian umat Islam berpegang teguh dengan tali atau berpegang teguh dengan agama Apa larangan Allah? Berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Paham? Jangan berkotak-kotak, jangan berpecah belah. Betul? Betul. Ini siapa yang larang? Allah. Kalau kalian nggak mau balik sama Allah dan Rasul, kalian masih mau berpecah belah, kalian salah apa benar? Salah menurut Allah, bukan salah menurut saya, bukan salah menurut kita yang ngaji, bukan. Jadi kalau kita semua berpegang teguh, bersatu dengan tali Allah, bersatu dengan agama Allah, benar menurut Allah. Benar enggak? Kalau menurut Allah benar. Paham nih? Insyaallah. Tolong direnungkan, dipahami wahai umat Islam. Wahai umat Islam, saya sampaikan ini penyakit yang ada di tengah umat, yaitu penyakitnya perpecahan. Kemudian obatnya adalah kita semua kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, sebagaimana petunjuk yang Allah firmankan. Kalau firman Allah, saya mau tanya, Nabi ikutin nggak? Ikutin. Kalau Nabi ikutin, kita umat Islam ikutin nggak? Ikutin. Saya tanya, sahabat ikutin nggak? Kalau Allah sudah perintah, ikutin. Sahabat ikutin, kita ikutin. Sekarang tabi'in ikutin nggak? Ikutin. Kita ikutin. Sekarang ulama-ulama, kalau sudah perintah Allah,
Ikutin nggak? Ikutin. Berarti kita umat Islam harus ikut. Paham sampai sini? Apa penyakit kita umat Islam hari ini? Berpecah belah karena ormas, karena bergolong-golong. Apa obatnya? Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Yaitulah berpegang teguh umat Islam, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Termasuk jin juga kalau dengerin. Mudah-mudahan ada jin yang hadir di sini. Betul nggak? Termasuk jin, bukan hanya umat Islam. Ya, semua baik jin dan manusia yang beragama Islam harus kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah. Paham? Kalau umat Islam semua kembali kepada Allah dan Rasulnya, satu apa enggak? Satu. Kalau masih yang pojok sana megang sukunya gimana? Bisa bersatu nggak dia? Ya. Kalau yang pojok sana pegang ormasnya, bisa nggak? Nggak bisa. Betul? Ikuti apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bi hujjatil wada, sebagian daripada apa yang beliau sampaikan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, fala tarji'unna ba'di kuffar, jangan kamu kembali setelah aku ini menjadi kufur atau ingkar. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memukul sebagian yang lain. Jadi kalau memukul sebagian akan sebagian yang lain, berarti umat Islam saling pukul. Kalau saling pukul bersatu nggak? Ya. Berarti mereka berpecah. Maka Rasulullah lanjutkan, fa inni, maka sesungguhnya aku qad taraktu fikum, telah aku tinggalkan kepada kalian, ma in akhastum bih, jika kamu pegang akan dia, lan tadillu ba'dahu, kalian tidak sesat setelah itu. Tidak sesat setelah itu. Kalau kita berpegang kepada wasiat Rasulullah. Kitab Allah, yaitu kitabnya Al-Quran. Ala al-balagh, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian? Benar ya Rasulullah, telah kau sampaikan. Jadi Rasulullah melarang kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Paham? Sehingga kita memukul sebagian akan sebagian yang lain. Sekarang saya tanya sama kalian, umat Islam sekarang saling pukul nggak? Saling pukul. Saling pukul. Ya, betul. Padahal tidak boleh. Betul. Sudah paham sampai sini? Insyaallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, taraktu fikum amrayni,
Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, jika kalian pegang keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak sesat untuk selama-lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah, yaitu kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul, atau yang kita sudah kenal Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang berkata? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berkata, kita umat Islam mesti sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Rasul. Paham? Ini pesan siapa? Nabi Muhammad. Saya Penyampai. mubalik, orang yang menyampaikan. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad telah pesan kepada umat Islam agar berpegang kepada kitabnya Allah Al-Quran dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua umat Islam berpegang kepada Al-Quran, saya mau tanya, satu nggak umat ini? Satu. Kenapa dia satu? Karena Al-Quran hanya satu. Apa Al-Quran ada dua? Satu. Wahyu Allah itu Al-Quran ada satu. Paham? Paham sampai sini? Jadi kalau umat Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua berpegang wasiat Nabi kita Nabi Muhammad, termasuk kita, satu nggak? Satu. Tapi kalau umat Islam sudah dipesan Rasulullah masih mau pegang kesukuannya, satu nggak? Umat Islam mau pegang keormasannya, satu nggak? Tidak. Lihat pesan Allah, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berselisih, hai umat Islam. Paham? Paham? Nabi Muhammad larang kita, jangan kita yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memukul sebagian yang lain, padahal kalian sama-sama bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sama-sama bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Paham? Paham? Kita doakan umat Islam semuanya kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Satukan ya Allah hati umat Islam tahta liwa'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Umat Islam, kalian apabila berpecah belah, setelah kalian mendengar ini, kalian melanggar
perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, jangan sampai ada umat Islam yang tidak mendengar peringatan Allah dan peringatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain ayat Allah katakan, "Wala takunu natafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Hai umat Islam, jangan kamu menjadi orang yang berpecah belah. Jangan kalian menjadi orang yang berselisih paham setelah datangnya keterangan-keterangan Allah, setelah datangnya Nabi Muhammad, setelah datangnya agama Islam. Jangan kalian berpecah belah. Paham? Kita bersatu. Paham? Kalau kita semua kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, berarti kita tidak melanggar perintah Allah. Kenapa? Kata Allah, "Fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasulih." Jika kamu berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Paham? Paham? Jadi kalau saya nih kembali kepada Allah dan Rasul, melanggar nggak saya? Tidak, betul? Alhamdulillah. Jadi ingat kata Allah, "Wala takunu kalladzina tafarraqu." Jangan kamu menjadi orang yang berpecah belah, wahtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah diturunkan Al-Quran, setelah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Insyaallah. Saya mau tanya, sahabat-sahabat bersatu nggak? Bersatu. Sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, semua sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar, kami taat ya Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah berkata, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami dengar dan kami taat wahai Rasulullah. Paham? Paham? Yang mendengar apa yang saya sampaikan dari Allah dan Rasulnya, sampaikan kepada yang tidak hadir, supaya semua kembali kepada Allah dan Rasul. Insya Allah kalau kalian kembali, umur kalian pendek, besok kalian meninggal, insya Allah kalian sudah mengikuti Allah, sudah mengikuti Rasul. Paham? Kalau umat ini mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, Allah janjikan kalian akan bersama dengan orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin. Siapa? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat itu? Para anbiya, para nabi, para siddiqin, terus para syuhada dan para sholihin. Enak nggak kalau Allah kasih nikmat? Enak nggak umat Islam? Enak. Inilah jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat atas kalian.
yaitulah jalan Allah dan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Saya mau tanya, hai umat Islam, kalian sholat satu hari satu malam berapa rakaat? 17 rakaat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat kita baca Fatihah, betul nggak? Betul. Apa yang kalian minta di dalam baca Fatihah itu, hai umat Islam? Apa yang kalian minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat. Betul gak kita minta? Betul. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita setiap hari, setiap malam 17 kali minta sama Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat. Yang pertanyaannya, sudah berapa tahun kita ini sholat? Udah lama ya? Lama. Yang tua-tua mungkin yang umurnya 40-56 tahun, berarti berpuluh-puluh tahun minta sama Allah. Betul? Betul. Yang pertanyaannya, doanya sudah dikabul apa belum? Mudah-mudahan sudah. Insya Allah mudah-mudahan katanya udah ya. Jadi ini kita minta setiap hari, setiap malam, minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat. Kalau sudah dikabulkan Allah, berarti kita tahu jalan yang lurus yang Allah beri nikmat. Betul nggak? Betul. Kan saya minta nih, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat. Kalau udah dikabul sama Allah, tahu nggak saya? Tahu. Alhamdulillah, doa saya dikabul karena saya tahu. Nah sekarang yang pertanyaan umat semua kita ini, yang ngaji dan yang nggak ngaji, sudah tahu nggak jalan yang lurus yang Allah beri nikmat? Sudah dikabul apa belum? Coba tanya sendiri. Kalau tidak tahu jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat, berarti belum menempuh jalan yang lurus yang diberi nikmat oleh Allah. Betul nggak? Betul. Kan kita minta nih, minta jalan yang lurus yang Allah beri nikmat. Kalau kita tahu, kita tempuh nggak? Tempuh. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu jalan yang lurus dan jalan yang diberi nikmat, alamat jalannya bengkok. Benar bengkok. Kenapa? Karena nggak tahu. Insya Allah malam ini saya akan jelaskan bahwa doa yang kalian minta setiap kalian membaca Al-Fatihah, minta ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus,
Jalan yang Allah beri nikmat, yaitulah jalan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Mana jalan yang lurus? Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Betul. Mana buktinya? Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Mana argumennya? Allah menjawab, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka mereka itu, kata Allah, akan bersama orang yang Allah beri nikmat. Bersama orang yang Allah beri nikmat. Terkabul nggak? Terkabul. Berarti kalau kita mentaati Allah, mentaati Rasul, berarti kita menjalan di jalan yang lurus yang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Saya tanya, udah tahu jalan yang lurus yang Allah beri nikmat yang kalian minta setiap baca Fatihah itu? Tahu. Kalau sudah tahu, kalian mau jalan yang lurus itu enggak? Mau. Kalau begitu taati Allah, taati Rasul. Qul atiullaha wa rasul. Katakan hai Muhammad kepada mereka, taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Ini kata siapa? Kata Allah. Kata Allah. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Sahabat taat gak sama Allah dan Rasul? Taat. Tabi'in taat gak sama Allah dan Rasul? Taat. Ulama di zaman manapun, ya, apakah dia tabi'in abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, sampai abad kita sekarang ini yang namanya ulama, taat sama Allah, taat sama Rasul. Karena ulama itu menempuh jalan yang lurus yang Allah beri nikmat. Paham sampai sini? Insyaallah. Udah ketemu jalan yang lurus? Sudah. Udah terjawab doa kita? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua umat Islam malam ini tahu bahwa doanya yang diminta itu sudah dikabul oleh Allah. Mana buktinya dikabul? Kita sudah tahu jalan yang lurus yang Allah beri nikmat. Mana jalannya? Jalan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tapi kalau masih ada yang tidak mau taat sama Allah dan Rasul, perhatikan ayatnya tadi. Qul, katakan hai Muhammad, ati Allah wa Rasul, taati Allah, taati Rasul. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau mentaati Allah, tidak mau mentaati Rasulullah, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengingkari. Paham? Kata siapa? Kata Allah. Jadi yang menjelaskan ini Allah. Saya mubalik, orang yang menyampaikan. Kalau Allah berkata, kita bilang sami'na, kami dengar ya Allah, kami dengar. Betul, kita dengar di mana? Wa ata'na, kita taat. Begitu juga kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkata, kita dengar, kita taat. Saya mau tanya, kalau umat Islam seluruh dunia ini mentaati Allah dan Rasul satu nggak? Satu, betul? Tapi kalau kalian mentaati saya, mentaati si fulan, satu nggak?
Tidak. Tidak. Tolong pikirkan, renungkan. Yang satu itu, saya taat sama Allah dan Rasul, kalian semua umat Islam taat sama Allah dan Rasul. Satu nggak? Satu. Betul begitu? Betul. Paham obatnya? Insyaallah. Ayo cepat kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Ini Allah yang perintah, Allah yang perintah supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada Rasulullah. Dan kita semua umat Islam dengarkan pesan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pesan saya, tolong dipahami. Ini bukan pesan saya, tetapi pesan Nabi Muhammad, agar kita umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Satu nggak? Satu. Berarti obatnya saya sudah beri. Mudah-mudahan semua umat Islam sembuh. Amin. Sembuh dari penyakitnya. Amin. Tapi kalau kalian masih tidak mau, kalian akan menanggung siksaan-siksaan, bencana-bencana. Kalian saling pukul-memukul, kalian saling fitnah-memfitnah. Kenapa? Karena kalian tidak mau kembali kepada Allah dan Rasul. Betul. Kalau kalian masih mau berpecah, salah apa enggak? Salah. Kalau salah, tunggulah bencana. Siksaan Allah turun nggak? Turun. Itu Pak katanya, masa sama-sama umat Islam saling katai. Betul? Sama-sama umat Islam nggak bisa kompak. Betul? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara man Allah. Orang Islam itu adalah orang Islam lainnya selamat karena ucapannya, karena perbuatan tangannya. Betul nggak? Kalau gitu, kalau umat Islam lain selamat, bersatu nggak kita? Satu. Bersaudara nggak kita? Bersaudara. Perlu nggak kita saling caci mencaci? Tidak. Tidak perlu. Saling jelek menjelekkan? Tidak perlu. Tidak perlu. Paham? Insyaallah. Paham? Insyaallah. Gampang nggak obatnya? Gampang kan? Ada contohnya. Insya Allah kita semua gamblang. Insya Allah dari Sabang 1 Merauke kita umat Islam laksana satu tubuh. Betul? Tapi kalau berpecah belah gimana? Tidak bisa. Lemah. Salah sendiri, lemah sendiri. Gampang diadu domba nggak kalau itu? Gampang. Karena rombongannya pegang masing-masing, yang ini dikasih sogok, kasih duit, musuhin sana, pecah nggak? Gampang nggak itu? Gampang. Sering nggak begini? Sering nggak diadu domba umat Islam? Ini yang persoalan umat Islam. Jadi kita umat Islam membaca diri kita. Kata Allah, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa anfusikum, ahlimu.
Apa di berita suruh jaga dari siksa api. Karena kalau berpecah, ada nggak api nerakanya? Ada. Lihat aja tuh yang berpecah itu. Wah, masam, betul nggak? Mau nonjok saudaranya sendiri, boleh nggak? boleh Ya, begitu penyakit berpecah, timbul penyakit hinggap di hati umat. Bagaimana supaya ini penyakit hilang, umat Islam bersatu dengan agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama semuanya, jangan berpecah jangan bercerai Paham sampai sini? Insyaallah. Paham. Bagaimana persatuan itu kita bangun? Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah. Yaitulah amalkan perintah Allah ini, ta'awanu alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu, hai umat Islam, sesama kalian di dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Paham? Insyaallah. Saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan. Yang kaya tolonglah yang miskin, yang kuat tolong yang lemah. Betul begitu? Betul. Kalau begitu semakin kokoh ya. Kokoh. Sampai kita semua menuju persaudaraan, bersatu sampai kita bersaudara sesama umat Islam. Kalau umat Islam bersatu bersaudara, boleh nggak umat Islam yang satu nyakitin umat Islam yang lain? Nggak boleh. Tidak, Nggak boleh. Paham? Insyaallah. Nah, ini lidah dijaga. Lidah dijaga, kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam satu, orang Islam lainnya menjadi selamat karena ucapannya dan karena perbuatan. Umat Islam hendaknya berkatalah yang baik, yang diridhoi Umat Islam hendaklah berbuat yang baik, yang diridhoi Umat Islam hendaknya punya hati yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ucapan, perbuatan dan hati kita bisa kita jaga, insya Allah betul-betul kita umat Islam bisa buktikan ucapan Rasulullah, al-muslim akhul muslim. Orang Islam satu bersaudara dengan orang Islam yang lain. Atau Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Paham? Insyaallah. Paham? Kalau begitu umat Islam nggak boleh ngomong yang nyakitin saudaranya umat Islam yang lain. Nggak boleh berbuat yang nyakitin umat Islam yang lain. Tapi kalau masih sudah disampaikan ini ucapan Nabi kita, masih mau menyakiti, yang salah siapa? Salah sendiri. Betul nggak? Betul. Umpamanya kita lihat ada orang Islam ngatain orang Islam, siapa yang salah? Sendiri. Yang ngatain. Karena kata Rasulullah, orang Islam menjadi selamat karena ucapannya. Betul? Betul. Nah, ini banyak yang sakit. Banyak yang sakit. Oleh sebab itu berobat.
yang sakit-sakit, yang masih ngatain umat Islam yang lain, yang masih memusuhi umat Islam yang lain, yang masih memfitnah umat Islam yang lain, mereka ini orang sakit. Hendaknya berobat. Kemana dia berobat? Bukan ke rumah sakit sono. Kalau rumah sakit itu ada dokter yang jasad punya penuh. Jadi kita kalau sakit datang kepada alim ulama. Alim datang kemana berobatnya? Alim ulama. Alim ulama. Assalamualaikum ya orang alim. Saya sakit, saya mau berobat. Paham? Insya Allah orang alim ini akan berikan obatnya, sehingga penyakitnya akan hilang. Paham? Insya Allah. Perlu bersatu. Perlu. Wahai umat Islam semuanya, janganlah kamu berpecah belah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dua syahadat milik kita semua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dua syahadat milik kita semua. Marilah menuju kemenangan. Tak cukup hanya bersatu tangan. Majulah ke depan, rapatkanlah barisan, berjuang sampai kita menang. Majulah ke depan, rapatkanlah barisan, berjuang sampai kita menang. Allahu Akbar. Kita umat Islam bersatu. Ayo sekali lagi. Wahai umat Islam semuanya, janganlah kamu berpecah belah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dua syahadat milik kita semua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dua syahadat milik kita semua. Marilah menuju kemenangan. Tak cukup hanya berpangku tangan. Majulah ke depan, rapatkanlah barisan, berjuang sampai kita menang. Majulah ke depan, rapatkanlah barisan, berjuang sampai kita menang. Allahu Akbar. Ini yang mudah-mudahan kita yang hadir dan umat Islam yang nonton di rumah, Allah limpahkan ilmu-ilmu yang manfaat. Amin. Dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ampuni ya Allah kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma alif baina qulubihim
Satukan hati mereka ya Allah. Ya Allah, satukan hati mereka ya Allah. Ya Rahman Rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah berdiri kami, terimalah ruku kami ya Allah, terimalah sujud kami ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami. Ya Sami'at Du'a, Ya Dzal wal Ikram. Aminna ala dinil Islam. Matikan kami semua ya Allah dalam keadaan beragama Islam. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.